Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau juga telah memberikan Roh-Mu yang kudus pada setiap kami, untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada pagi ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Joni Darmawan. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah melalui bibir mulutnya kami boleh mendengar isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Demikian juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi tinggikan nama Yesus, katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk. Kami mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu, di depan kita ada anak-anak kita yang akan mengikuti sekolah minggu. Sebelum mereka mengikuti sekolah minggu, mari kita doakan bersama. Kita arahkan tangan kita bagi mereka. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk anak-anak kami ini. Dan sekarang mereka akan mengikuti sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga sejak dini mereka sudah merasakan hadirat-Mu dan mereka terus bertumbuh dengan sempurna, baik jasmani maupun rohani,
dan teristimewa pengenalan akan Engkau. Berkati juga kakak-kakak yang mengajar mereka di sekolah minggu, beri hikmat agar mereka bisa mengajar anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, pemikiran kami tidak akan pernah nyampe dengan cara-Mu. Ajari untuk kami mampu menerima apa yang terjadi, bekerja sama di dalam cara-Mu untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pagi ini pertama kami berterima kasih untuk diri kami sendiri. Kedua untuk keluarga di mana Engkau titipkan mereka untuk kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa pengertian dan pemahaman yang sederhana. Sehingga kehidupan kami berubah. Kami siap untuk diberkati menjadi berkat. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, kita sering mendengar satu kalimat, banyak jalan menuju Roma. Ya, kita semua tahu. Tapi apakah Anda tahu gimana pertama kali kalimat ini muncul, saudara? Banyak jalan ke Roma. Jadi pada tahun sekitar 312 sebelum Masehi, itu kerajaan Romawi yang menjajah banyak negara di Eropa. Dan setiap jajahannya itu harus membayar upeti. Upeti bukan dalam bentuk uang, tapi di dalam bentuk membangun jalan. Dari negara terjajah sampai ke Roma. Dan akhirnya setiap negara jajahan mudah berhubungan dengan Roma. Inilah yang disebut munculnya banyak jalan ke Roma. Tapi pelajaran apa yang saya coba simpulkan dari cerita sederhana? Ini kisah nyata, saudara. Saudara, kerajaan Roma itu punya konsep value yang penting. Value artinya nilai. Tapi sayangnya Roma mengorbankan values. Pakai S ya di belakangnya. Value itu nilai, values itu ketidakpedulian. Jalan-jalan dibangun dengan mengorbankan ribuan orang mati. Bahkan sampai sekarang, banyak orang berusaha mengejar nilai. Hebat. Tapi dengan mengorbankan pihak orang lain. Jadi sebetulnya makna banyak jalan ke Roma itu kurang bagus, saudara. Ya. Nah, saya meneliti ternyata cerita-cerita zaman dulu itu terjadi loh masa kini. Saudara, apa ya, Game of the Throne itu game atau film sih sebetulnya? Mungkin anak-anak tahu karena ini terkenal ya. Game of the Throne. Ini bercerita tentang seekor naga yang menyemburkan apinya dan membakar semua penduduk. Naga ini bernama Thotles. Dan satu saat naga ini terbang untuk membakar satu desa yang dihuni oleh orang Viking. Semua sembunyi ketakutan. Mendadak muncullah bocah kecil, saudara. Berumur 7 tahun. Dan bocah itu bernama Hikap. Semua melarikan diri,
masuk dalam perlindungan. Tapi Hikam ini dengan tenang menemui naga yang buas dan bermain. Itulah inti cerita dari Game of the Throne. Tapi apa kaitannya dengan masa kini? Perhatikan. Hikam atau anak kecil ini mewakili generasi milenial, saudara. Mampu merangkul sesuatu yang ditakutkan oleh angkatan-angkatan tua. Bekerja sama, mampu merangkul, mampu mengubah keadaan. Jadi kita para orang tua harus berani mengakui bahwa generasi Z ini, generasi milenial ini, sekarang saatnya mereka mampu mengubah keadaan. Baby boomers itu angkatan seperti saya ini, 60 ke atas. Memang punya banyak pengalaman. Tapi mereka ngotot dengan masa lalu. Mereka enggak mau tahu bahwa dunia ini sudah berubah total. Jadi Game of the Throne ini pernah dipakai oleh Bapak Jokowi untuk satu pembukaan acara besar ya. Jadi inti ceritanya zaman sekarang dikuasai oleh anak-anak milenial. Saya membaca satu buku, apa yang terjadi di negeri ini kira-kira sampai tahun 2030 menakutkan. Satu di antara 5 anak remaja hidupnya hancur, saudara. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Karena itu walaupun anak-anak saudara, bapak ibu sudah berkeluarga, tapi tetap perhatikan. Seminggu ini saya bicara satu anak mahasiswa yang drop out, 2 anak SMA berkeinginan bunuh diri sangat tinggi. Penyebabnya apa Pak Bengki? Karena mereka enggak tahan melihat keadaan orang tua. Dia semester keempat atau kelima terpaksa keluar. Karena ekonomi orang tuanya terjungkal. Stres, saudara. Anak-anak SMA enggak bisa melanjutkan kuliahnya. Saudara jangan melihat Indonesia baik-baik aja. Ya, saya orang yang suka survei ngalor ngidul, melihat kenyataan sesungguhnya yang terjadi ini apa? Satu di antara 5 anak remaja, keinginan bunuh dirinya tinggi sekali. Mereka enggak tahu jalan, mereka enggak punya kerja, mereka putus sekolah, useless semuanya. Karena itu gereja jangan hanya bicara sorga neraka. Lihatlah negara dan bangsamu di mana engkau hidup. Kita punya peran di situ, saudara. Salah satu tokoh Indonesia yang saya kagumi adalah Renald Kasali. Saya kagum banget sama orang ini, saudara. Dia membangun rumah perubahan. Anak-anak dididik. Dan luar biasa. Pertanyaannya, apakah peran gereja, peran pembicara terhadap bangsa dan negara ini? Itu sebuah pertanyaan, saudara. Jangan sekedar nyembah-nyembah tapi tanpa berbuat apa-apa. Saya nggak bisa disuruh hidup begitu, saudara. Ya, berikan kontribusi sekecil apapun. Paling tidak didiklah anak cucumu. Cukup di tengah keluarga. Kalau setiap keluarga baik, Indonesia juga akan baik. Amin. Dan itu tanggung jawab kita. Sekarang kita bangkit berdiri. Saya akan bercerita tentang proses kehidupan. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya.
1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri, para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lanjut. Ya, ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasyar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasyar dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga. Ya, lanjut. Ya. Sekarang kita pindah kepada Yohanes 8. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Amin. Silakan duduk. Yang satu dari Perjanjian Lama, yang satu dari Injil Yohanes. Ada satu kata yang sama. Tulisan. Kita akan membahas satu kata itu, tulisan. Sebetulnya ada 3 tulisan, tapi nanti akan saya sampaikan tulisan yang terakhir. Baik, saya akan mulai dari Perjanjian Lama. Raja Belsasyar ini anaknya Nebukadnezar. Nebukadnezar berhasil menaklukkan Yerusalem. Dan kemudian barang-barang dari dalam bait Allah dipindahkan ke dalam kerajaan. Dari emas dan perak. Tapi rupanya Nebukadnezar walaupun hebat, dia mati juga Bapak Ibu.
Dan inilah awal ceritanya. Anaknya yang bernama Belsasyar mengadakan pesta. 1.000 orang. Bayangin kalau itu diadakan di Hotel Mulia, duit berapa tuh, Bu? Minum anggur dengan apa? Ayat yang kedua, perhatikan. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja, para pembesarnya, istri selir gundik minum dari perkakas itu. Oke. Mereka pesta sampai mabuk. Saya enggak tahu ya, mabuk itu sadar atau enggak, saya enggak tahu. Karena saya enggak pernah mabuk. Saudara jangan berkata bahwa peminum itu kaum pria. Teman saya kalau minum gila, Bu. Ada minuman dicampur api. Enggak tahu namanya apa. Diminum, Bu. Ibu-ibu terhormat, punya duit. Kalau minum gayanya gitu. Saya melihat mereka ambruk, dubruak. Nah, pada saat mabuk, mereka mengadakan minum-minum anggur ini pakai apa, saudara? Alat-alat dari bait. Alkitab berkata, tubuh ini adalah bait Allah. Diri saya dan diri Anda adalah bait Allah. Sudahkah hidup Anda gunakan untuk hal yang bertentangan dengan kasih Tuhan? Buat mabuk, buat nipu, buat foya-foya, buat semua. Tapi waktu mereka mabuk, mendadak muncul tangan sepenggal. Nempel, nggak tahu datangnya dari mana. Nempel di dinding dan nulis. Waktu raja melihat sepenggal tangan ini dan nulis, itu dengkulnya, badannya menggigil ketakutan. Saya orangnya termasuk suka nonton film horor. Sudah ada yang pernah nonton film Mama? Ada. Tonton, saudara. Itu enggak ada muka serem, enggak ada, Bu. Cuma karena sound effect dan tiba-tiba membuat saya bersama satu gedung itu ngejerit, Bu. Untuk itulah saya bayar tiketnya. Berkali-kali tiba-tiba semua satu gedung menjerit. Saya kan bodoh ya. Dikagetin bayar lagi, bodoh. Tapi gua demen, saudara. Sayangnya mereka yang hadir di dalam pesta itu enggak ada yang ngerti itu kalimat, saudara. Ini tulisan maksudnya apa? Nah, pikiran saya pertama mikir begini. Kenapa sih Bapak di surga kok seneng hororan begitu, Bu? Enggak bisa ditegur baik-baik. Memang orang kalau lagi mabok itu enggak bisa dibilangin, Bu. Orang kalau lagi kasmaran, lagi gandrung ya. Saudara nasihatin. Enggak bisa, saudara. Harus dibikin shock terapi. Lantas raja ini berpikir, apa artinya tulisan itu? Kalau saya jelasin lewat Alkitab nanti panjang, Bu. Saya cuma mau ngambil maknanya aja. Mendadak di antara tawanan, ada seorang anak muda namanya Daniel. Kenapa dia bisa mengartikan tulisan itu? Saya minta tolong ayat 12 dikeluarin lagi. Karena orang itu, ya, ini Daniel, saudara, memiliki rohnya itu roh dia ya, karena huruf kecil, yang luar biasa. Kenapa dia bisa mengartikan itu? Yang pertama,
dia kaya pengetahuan. Yang kedua, punya akal budi. Sehingga mampu menerangkan mimpi. Mimpi ini adalah masa depan, saudara. Saudara punya mimpi enggak? Mimpi sama ngelamun beda, saudara. Kadang-kadang saya pernah ngelamun, dapat duit 10 M, ya. Saya bangun gereja, saya berikan perpuluhan, saya tolong yayasan-yayasan. Saya hitung-hitung kurang Bu duitnya Bu. Tapi karena ngelamun ya saya ngelamun lagi 20 M. Oh namanya ngelamun. Lu ngelamun aja bisa kekurangan Pak. Ya. Karena ngelamun saya tambahin sendiri seenak saya mau 30 M kek. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Selanjutnya menguraikan kekusutan. Ini loh orang Kristen dengerin. Kalau saudara pertama rohnya luar biasa. Kedua kaya dengan pengetahuan. Keempat etika attitude-mu bagus. Hasilnya apa? Yang pertama. Anda mampu melihat masa depan. Yang kedua, mampu menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan yang ketiga apa? Menguraikan kekusutan. Jadi saya anjurkan, seluruh jemaat miliki pengetahuan yang luas. Ya. Jangan kuper. Saya ngelihat orang Indonesia tuh paling males untuk baca. Udahlah ke gereja aja, ntar jamnya Pak Pengki semuanya dijawab kok. Gitu kan? Yang pinter saya, yang bodoh Anda selamanya. Saudara, kalau saya membaca bukunya Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia tahun 2030? Ngeri Pak, ngeri. Dan kalau Anda nggak siap-siap, kita nggak punya sumber ekonomi. Ya. Apa yang terjadi? Kemarin malam, saya ke rumah Pak James Kue. Saya kalau ke dia itu cuma ngomongin masa depan. Dia tunjukkan saya. Pak Pengki, namanya aplikasinya apa sih? iBloom atau apa? Jadi kalau dia bikin konten dalam bahasa Indonesia, kalau yang ngelihat orang Perancis, langsung berubah menjadi bahasa Perancis. Kalau yang ngelihat orang Vietnam, berubah jadi bahasa Vietnam. Gak usah diterjemahkan Bu. Gila gak kecerdasan buatan manusia sekarang? Pak Pengki bikin aja Pak. Nanti orang Meksiko dengar Pak Pengki ngoceh, langsung berubah menjadi bahasa Meksiko. Gila, dunia sekarang gila Bu. Ini yang sudah usia 50 tahun ke atas. Tahun 2030 kita mampu bertahan enggak? Anak-anak milenial mampu Bu. Tahun 2030 milenial ini menguasai dunia kerja. Dikuasai oleh mereka. Saya banyak belajar teknologi Bu. Walaupun HP saya super jadul. Kan ini yang saya bawa kan cuma ini. Pura-pura bego goblok gitu aja Bu. Ya, ini pokoknya yang penting ada uang masuk. Udah selesai. Tapi teknologi saya belajar. Mengikuti Bu. Stres enggak? Kalau saya enggak mengikuti, saya akan tersingkir dari kehidupan. Saudara, akhirnya waktu dibacakan ya sama Daniel ini, rajanya bertobat Bu. Nanti saudara baca ayat terakhir ya.
Daniel dikasih kain ungu. Tapi rajanya mati. Saya ingin menyampaikan kesimpulan pertama dulu. Jangan mengambil keputusan tapi terlambat. Simpen dulu di kepala Anda ya. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Saudara, kalau Anda baca Yohanes 8 mulai ayat 1, saya suka di situ ayatnya. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu kira-kira jam berapa, Bu? Jam 5. Ahli agama menyeret seorang pelacur dan ditaruh di hadapan Yesus. Bagaimana orang beragama ini bisa menangkap pelacur jam 5 pagi kalau dia enggak ngintip? Bener? Ngintip enggak? Ngintip. Manusia sekarang tuh paling hobi ngintip kesalahannya orang. Bener? Terus diceritain di ewer-ewer sampai Vietnam, Meksiko sana. Itu rasanya bahagia banget gitu. Gila kan orang sekarang. Saudara, maksudnya Farisi ini menyeret perempuan itu untuk apa? Saudara jangan salah paham ya. Perempuan ini hanya dijadikan alat untuk menjatuhkan Yesus. Tujuannya cuma itu. Maksudnya begini. Dia tanya kepada Yesus. Yesus, gimana tindakanmu terhadap pelacur itu? Menurut hukum Taurat harus dilemparin. Kalau Yesus mengiyakan itu, dia menentang khotbahnya sendiri. Dia menentang ajarannya sendiri. Ampunilah musuh. Kalau dia menghakimi, menentang enggak? Tapi kalau dia tidak menghakimi, mereka menunggu kan? Tahu-tahu Yesus nulis di tanah. Yesus ngomong, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar pelacur. Yesus mengiyakan Taurat kan, silahkan melempar. Tapi syaratnya, Anda enggak boleh punya dosa. Dan di situ dikatakan, enggak lama kemudian mulai dari yang tua satu-satu minggir dan akhirnya tinggal pelacur ini. Nah, pertanyaan yang tersulit, kenapa Farisi yang tadinya mau menghakimi sekarang mundur semua? Mungkin di antara mereka ada yang pernah pakai pelacur ini. Bisa kan? Lu saya kan enggak tahu, Bu. Bisa dia pakai pelacur itu. Malu-malu sendiri. Waduh. Enggak enak dah. Mundur. Itu tuh fair-fair aja. Jadi maksudnya, kalau Yesus merajam, berarti dia menipu ucapannya. Tapi kalau dia tidak merajam wanita itu, dia menyalahi hukum Taurat. Dia keluar dari dua-duanya, Bu. Dia punya pendapat sendiri. Jadi yang pertama tadi ada tulisan, tapi ada orang yang bisa mengartikan. Sekarang tulisan yang kedua, enggak ada yang bisa mengartikan. Yang pertama tadi, raja itu mengerti tulisan itu, tapi terlambat, saudara. Akhirnya mati, malam itu juga. Yang kedua, tidak mengerti tulisan, tapi enggak mati. Apa yang kita dia kan ngomong, tulisan yang ketiga di mana? Tulisan yang ketiga ada di Alkitab ini. Saudara ngerti enggak? Setuju? Kita membaca Alkitab tiap hari. Tapi apakah kita ngerti maknanya? Jadi di sini kesimpulan. Pak Pengki mau ngomong apa? Pertama,
pada saat Anda mau bertindak mengambil keputusan, pikirkan 3-4 kali akibatnya. Sebelum mengambil keputusan, pikirkan banyak sisi, bawa di dalam doa. Jangan sampai keputusan Anda terlambat. Pokoknya besok saya mau hidup baik. Ntar siang ada mati, gimana? Ayo kita belajar. Hidup ini penuh dengan tulisan-tulisan. Ayo. Mengambil keputusan apapun. Pikirkan berkali-kali. Bawa di dalam doa. Jangan sampai terlambat. Enggak ada waktu untuk menebus lagi. Tapi perhatikan. Cerita tentang pelacur itu. Yang minggir dulu yang tua atau yang muda, Bu? Yang tua kan? Nah, yang tua itu harus memberikan keteladanan. Yang tua itu harus lebih sadar diri daripada yang muda. Yesus itu punya solusi sendiri. Jadi kuncinya apa? Banyak belajar, banyak pengetahuan, ya, mampu mengungkapkan masa depan, mampu mengungkapkan yang tersembunyi. Ayo saudara belajar, apa susahnya sih? Gini, sebelum saya akhiri. Kadang-kadang ya memang buku itu mahal. Saya beli buku misalnya 500.000, ya kan? Tapi pengarangnya menulis buku ini minim 20 tahun. 20 tahun saya beli 500.000 dan saya belajar. Murah enggak? Murah banget. Investasi itu leher ke atas. Jangan leher ke bawah. Orang pinter itu paling tidak hidupnya lebih enak daripada yang bodoh. Ayo, saya himbau, saya ajak. Jemaat mulai cerdas. Jemaat mulai bisa membaca hari esok. Ya. Siapa yang hari ini mau mengambil keputusan? Keputusan nikah, keputusan cerai, keputusan buka usaha baru, apapun keputusan itu. Pikirkan baik-baik. Jangan salah dan jangan terlambat. Secara manusiawi, modalnya itu tadi pengetahuan, ya, sekolah dan sebagainya. Tapi ada tangan yang menuntun, yaitu tangan Tuhan. Baik, sekarang kita akan nonton multimedia. Di tanah kering bebatuan. Saya suka lagu ini. Oh, 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 oh. Nyanyian dari Epit. Perjalanan ini, saudara nggak usah ruwet mikir, ini bukan lagu gereja. Tubuhku Ini memang lagu saya. Saya suka. Kenapa? Dihempas batu Apa saya dosa muter lagu ini? Enggak kok. Loh, malah goyang semua. tergetar menampak kering rerumputan. Temanya adalah hidup ini anugerah. Kehidupan adalah saya mempergunakan hidup ini, saya jalani. Penghidupan ini adalah nafkah. 3 hal ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama, naik Yohana. Kawan coba dengar apa jawab. Saudara, manusia sekarang sedang berbicara tentang produk-produk yang bagus. Tapi saya ingatkan, produk yang terbaik yang dibangun oleh tangan Allah sendiri adalah manusia. Kalau manusia ini bagus, maka apa yang dihasilkan di dalam kehidupannya, produk-produknya akan selalu bagus. Kalau ingin menjadi manusia berhasil, berhasillah jadi manusia dulu.
Tetapi semua diam, Oke, kita naik lagi. semua bisu. Tinggal aku sendiri. Ini produk dari Tuhan. Terpaku Otak ini adalah strategi. Mulut ini untuk komuni. barangkali di sana ada jawabnya. Hati ini adalah karakter. Apa di tanah Jadi karakter ini penting. jadi bencana. Tangan kiri untuk mengeksekusi keputusan-keputusan. Tangan kanan itu mengelola manajemen. Dan di perut Anda, di bagian tengah hidup ini, adalah kepemimpinan, leadership. Sedang kaki kita itu menghasilkan produktivitas. Saudara boleh foto. Gimana dengan otak kita? Apakah kita sudah punya strategi? Bagaimana dengan mulut kita? Apakah sudah berkomunikasi dengan Tuhan sesama dengan baik? Yang ketiga, gimana dengan karakter kita? Karakter ini menentukan segalanya. Kemudian tengok kembali keputusan-keputusan Anda yang menyebabkan hidup Anda hari ini. Kelola hidupmu dengan baik, keuangan, waktu. Dan berjalanlah untuk menyambut hal-hal baru dalam produktivitas. Dan jangan lupa, setiap manusia memimpin dirinya sendiri. Dan dirinya dipimpin oleh Sang Maha Kuasa. Ya, naik lagi. Saudara, ada beberapa jenis komunitas. Karena manusia itu di samping individual, dia perlu sosialisasi. Contohnya, komunitas pool. Ini akan terbentuk dengan sendirinya. Karena ada kecocokan. Ya. Dan kita mulai membentuk komunitas. Jadilah band. Karena nilainya sama, suka musik. Yang kedua, hoops ini terhubung karena ada tokoh. Contohnya, di Indonesia ini anak muda bikin komunitas. Waduh. Terbentuklah misalnya komunitas Harley Davidson. Ya. Karena dia punya idola. Bergabung menjadi komunitas Harley Davidson. Kemudian yang ketiga adalah komunitas web. Komunitas karena kita punya nilai yang sama. Komunitas gereja. Saudara, ke gereja bukan hanya untuk kebaktian. Ke gereja pertama untuk saling mengenal. Tolong tanya, Mbak, ibu yang di belakangnya namanya siapa? Enggak tahu kan? Padahal saya lihat Anda bersama ibu ini seringkali duduknya dekat. Kita di gereja enggak saling mengenal kok. Malah kalau ada berita kematian, loh yang mati siapa? Matinya kenapa? Umur berapa? Salahnya sendiri, makan enggak diatur. Loh ya, nengok kagak, nyumbang kagak, menghakimi. Ini gereja. Gereja adalah komunitas dengan persamaan nilai. Jangan lupa gereja ini unsurnya kasih. Amin. Kalau enggak ada kasih kita percuma di gereja, Bu. Saya kalau enggak mengasihi Anda, ngapain sih gua mikirin khotbah bagus-bagus? Ya kan? Saya ingin jemaat ini maju, cerdas. Itu bukti wujud cinta, saudara. Kita naik lagi. Saudara, untuk menjalani hidup kehidupan dan memperoleh penghidupan atau nafkah. Setiap manusia perlu kemampuan. Kemampuan didapat dari sekolah, dari pengalaman, dari pendidikan orang tua. Ya. Kemudian niat yang mendorong Anda untuk melakukan pekerjaan itu motivasi. Kemudian koordinasi dengan teman yang bisa support.
yang bisa nolong Anda, maka penghidupan Anda akan jalan. Nafkah saudara akan lancar. Amin. Kita naik lagi satu. Misalnya saya kasih tahu ya. Lita ini yang baju hijau nih, saya kenal udah lama. Dia punya toko jam di lantai 1 atau 2, lantai 2 ya. Nah, ini saya perkenalkan. Jadi kalau ada jam rusak ya, bisa ke tempat dia, mau kredit, bayar nggak bayar ya urusan Anda sama dia. Ya kan? Kita harus saling memperkenalkan. Siapa di sini yang tukang bikin kue? Siapa di sini yang punya salon? Kenapa sih? Saya itu orang yang gini ya, Anda kalau tahu hidup saya sehari-hari. Kalau saya lagi duduk ngopi gitu, saya nggak kenal kok sama bapak ibu ini. Tapi saya kan mulai bicara. Saya tanya, Pak umur berapa Pak? Kemarin saya ngomong gitu. Di Tosles Jos di Central Park. Umur 65 Pak. Keren ya Bapak ini 65 ya. Aksesorisnya pakai gelang-gelang. Tapi dipuji gitu kan seneng. Istrinya cantik juga Pak. Udah jadi teman Pak. Nah, saudara mau punya penghidupan yang baik. Kemampuan, kali motivasi, kali peluang. Terus tekunin ini saudara, tekunin. Nanti saudara penghidupan nafkahnya itu akan maju. Oke, naik lagi. Saudara pernah belajar hukum Pareto. Makanya saya ingin katakan, fokuskan yang terbaik dalam hidup Anda. 80% hidupmu itu dihasilkan oleh 20% dari usaha. Kekayaan di dunia ini dimiliki oleh 20%. Perhatikan gambar atas. Kalau Anda belum belajar hukum Pareto, kausa itu penyebab sama dengan hasil. Tapi kalau Anda belajar hukum Pareto, perhatikan. Penyebabnya yang garis-garis ini, ya kan? Tapi hasilnya beda. Saudara, fokuskan yang terbaik. Ya. Tekuni, terus kembangkan. 20% Anda keluar keringat. Hasilnya 80%. Amin. Kita naik lagi. Ini. Fokus 20% yang terbaik. Jadilah punya jiwa profesional yang digerakkan oleh nilai, Bu. Saya mau tanya, siapa di sini yang tujuan hidupnya bahagia? Angkat tangan. Sisanya mau susah ya. Kita berjuang cari duit. Ya, orang Jawa bilang malang megong lah, sudah enggak karu-karuan. Tujuannya satu, bahagia. Punya duit untuk apa? Bahagia. Ya. Ingat loh. Pak, Bapak sekarang umur berapa Pak? 55 masih muda ya. Enak-enaknya hidup itu. Selama 55 tahun, berapa tahun Anda bahagia, berapa tahun enggak bahagia Pak? Perhatikan umur Anda. Kalau bisa bahagia 5% aja dari umur Anda hebat. Jadi apa yang Anda kejar, Yesus nanya. Apa yang Anda cari? Saya cari bahagia. Cari uang buat apa? Ya buat bahagia Bu. Buat dipamerin. Bukan untuk dipamerin. Anda punya mobil ini tujuannya apa? Mulai satu-satu. Bapak dulu nikah sama ibu ini cari apa Pak? Cari susah. Tapi ini pasangan yang sudah lama saya lihat bagus. Ada seorang suami
Lagi dipijitin istrinya, Bu. Terus suaminya ngomong begini, enak juga ya punya istri ya. Pusing dipijitin. Istrinya nanya, lah dulu yang mijitin siapa? Dulu waktu saya belum punya istri, saya nggak pernah pusing. Ya memang sekarang punya istri, pusing dipijitin. Tapi dulu belum punya istri, dia malah nggak pernah pusing, Bu. Bener nggak Bapak-bapak? Manusia itu cari susah sendiri. Kita naik lagi satu, klik. Saudara, di sini siapa yang kerjanya merasa nyaman? Waduh, saya kerja di situ nggak nyaman, Pak. Tapi kan butuh hidup. Nah ini makanya mukanya ditekuk semua. Duit nggak kenceng, beban berat, kayak kebo. Repot kan hidup ini. Saya kasih kuncinya bagaimana Anda nyaman di tengah usaha dan pekerjaan Anda. Yang pertama, Anda harus gairah, antusias. Ya. Yang kedua, Anda harus menemukan yang terbaik lewat peluang-peluang yang Anda lihat. Dan yang ketiga, Anda punya keahlian di bidangmu. Kalau tiga ini menyatu, kerjamu di zona nyaman, Pak. Misalnya, saya kalau berceramah itu nyaman banget. Karena apa? Saya menemukan peluang-peluang. Paling tidak saya kenal ribuan orang. Yang bisa nanti diseser buat bisnis, ya kan? Yang kedua, saya punya keahlian-keahlian, misalnya public speaking atau bisnis apa. Yang ketiga, hidup saya bergairah. Makanya saya nyaman terus, Ibu. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara, sebagai manusia, saya mau tanya, Bapak Ibu kalau minggu hadir di kebaktian saya penasaran nggak? Ini Pengki mau cerita apa lagi? Pengki mau cerita apa lagi ya? Penasaran kan? Buat orang lain penasaran, saudara. Karena penasaran, dia akan cari. Dan kalau orang yang penasaran itu sudah punya pencerahan, maka dia akan melakukan komitmen, saudara. Ya. Buat teman-teman penasaran. Ya, oke, kita naik lagi. Nah, zaman sekarang ini perlu jadi manusia yang unik, jadi manusia yang banyak gunanya, jadi manusia yang selalu mengembangkan hidup dan pemikirannya supaya penghidupan Anda jalan dengan baik, ya. Oke, naik lagi. Perhatikan. Hidup sekarang ini perlu apa? Perlu kepribadian, personality yang baik. Etika, attitude. Tapi jangan lupa kepribadian ini harus diisi dengan moral yang baik. Zaman sekarang yang beda sama zaman saya kecil ya. Zaman saya kecil itu agama enggak terlalu dibicarakan. Saudara. Malah di raport saya ada yang namanya apa? Akal budi ya. Itu yang dinilai, budi pekerti. Ya, kalau dapat 5 enggak naik, saudara. Setelah itu bagaimana sifat saudara di kalangan sosial. Itulah sociability. Dan manusia sukses gagal ditentukan oleh apa? Emosi, saudara. Emotionality. Hati-hati dengan emosi Anda. Sekarang ini semua orang sumbu pendek. Amin. Gampang ribut, gampang membunuh, gampang bunuh diri. Udah gampang semua, yang sulit cuma satu, cari duit. Iya kan? Dan ini tadi yang Alkitab katakan apa? Intellectuality, pengetahuan. Saudara. Dan yang terakhir, mental harus sehat. Fisik harus sehat. Ya, mungkin yang terakhir kita naik lagi, selesai atau belum? Nah, perhatikan saudara. Urutannya ya, hidup ini pemberian Tuhan. Setelah itu kita menjalani proses kehidupan.
Nah, di dalam berproses ini harus ada pelengkap namanya penghidupan, cari duit, nafkah, berperan, ada gunanya ya. Baru kita menghidupi orang lain. Paling tidak keluarga, saudara. Hidup itu cuma 4 ini loh. Hidup, kehidupan, penghidupan, dan menghidupi. Sudah selesai. Dan yang terakhir kita tutup rame-rame. Iya. God bless you dan selalu profesional. Tuhan memberkati. Amin.